الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بالحق فإنك خير الفاتحين. وبعد. Kaum muslimin, jemaah salat subuh yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita senantiasa dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menganugerahkan kita berbagai nikmat dan karunia. Dan di antaranya adalah nikmat Ramadan, yang pada saat ini kita sudah berada pada hari yang ke-13 bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah nikmat dan karunia bagi orang-orang yang beriman, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita sebagai seorang yang beriman bisa kemudian memaksimalkan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik, inayah, bimbingan, agar benar-benar mampu mewujudkan Ramadan dan benar-benar mampu menempa diri kita di bulan Ramadan ini sehingga mampu meraih berbagai nikmat dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Karena Ramadan syahrun mubarak dan syahrun azim, kata Rasul. Bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat, dan bulan yang penuh keagungan dan keistimewaan. Raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, namun kemudian jangankan meraih ganjaran pahala yang begitu banyak yang Allah berikan di bulan Ramadan, satu pun dari kesalahan dan dosanya tidak ada yang terampuni. Jangankan ganjaran pahala yang begitu besar yang Allah berikan di Ramadan dia raih, dosanya saja tidak ada yang berkurang. Wal'iyazubillah, kita bermohon kepada Allah agar tidak masuk ke dalam orang-orang yang demikian. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan kita dalam menjalani kehidupan ini untuk menggapai mardhatillah dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang penuh kemuliaan ini, kita akan melanjutkan kajian bulanan kita, Kitab Umdatul Ahkam. Tema besarnya masih terkait dengan al-faraid atau al-mirath, ketentuan-ketentuan di dalam pembagian harta warisan. Beberapa hal sudah kita bicarakan pada pertemuan di bulan yang lalu. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan beberapa hal yang masih terkait dengan al-mawarith. Sedikit kita mereview bahwasanya al-mawarith atau faraid itu di antara hukum-hukum syariat yang sangat detail dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Itu bisa nanti dilihat dalam surah An-Nisa ayat 11, 12,
Silakan sampai ayat 14 itu masih berkaitan dengan itu. Kemudian juga An-Nisa ayat 176. Semua terkait pembagian harta warisan ada di ayat-ayat itu, terutama 3 ayat. An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan 176. Detail pembagiannya Allah jelaskan di dalam ayat tersebut. Kenapa begitu detail? Kenapa begitu rinci penjelasan Al-Quran? Kita sudah bahas hal ini karena di sini ada kemaslahatan yang ingin Allah hadirkan, yaitu adanya keadilan agar masing-masing ahli waris mendapatkan haknya yang sebagaimana mestinya. Dan untuk menghindari adanya kemudaratan. Apa kemudaratan? Terjadinya kezaliman, ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, ataupun timbul perselisihan, persengketaan, ya, perpecahan antara orang yang masih berhubungan karib kerabat. Ahli waris itu kan masih karib kerabat, saudara, bapaknya yang meninggal misalnya, masih karib kerabat. Maka kemudian jangan sampai hubungan yang begitu erat ini rusak karena permasalahan harta. Dan itu yang sering terjadi. Makanya detail sekali dan rinci sekali aturan terkait mawaris tersebut. Kemarin kita sudah sampai pada al-warathah, ahli waris. Ya. Ingat kemarin itu seorang meninggal, maka kemudian harus penyelenggaraan jenazahnya terlebih dahulu sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin, fardu kifayah. Jika ada biaya bisa diambil dari harta peninggalan beliau, warisan, kemudian ditunaikan hutangnya jika dia memiliki hutang. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah, ya, setelah hutang kemudian wasiat, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Jadi tunaikan hutangnya berbapak. Ya kan? Kemudian saudara. Baik saudara kandung, sebapa, saudara seibu, ya. Anak dari saudara, anak laki-laki dari saudara. Ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Itu masuk ahli waris. Paman juga masuk ahli waris. Paman dari pihak bapak. Anaknya paman itu masuk juga ahli waris. Ya. Itu diantara yang masuk ahli waris laki-laki. Kalau dari perempuan, anak perempuan, putri yang meninggal, istri, ibu, nenek, ya kan? Kemudian saudari, baik kandung, sebapak maupun seibu. Nah, itu diantara ahli waris. Detailnya kalau dibagi itu menjadi 25, ya, karena kalau dahulu kan dibagi saudara itu jadi saudara kandung, sebapak, seibu. Tapi kalau sekarang rata-rata orang saudara kandung semua. Mungkin ada yang sebapak, ya. Kalau dulu kan banyak, ini sebapak, ini seibu, ini kandung, ya. Tapi zaman sekarang tidak banyak lagi. Nah, inilah ahli waris yang disebut di dalam Al-Quran dan dijelaskan sunnah Rasulullah SAW. Jadi anak tiri, ya, itu tidak bagian dari ahli waris. Jadi kalau seseorang menikah dengan seorang perempuan yang sudah memiliki anak, maka anak ini tidak menjadi ahli waris dari laki-laki itu. Sebaliknya juga demikian. Kalau seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang sudah punya anak, ketika perempuan ini meninggal, maka anak tadi tidak menjadi ahli waris bagi yang perempuan. Jadi anak tiri, ya, atau anak bawaan istilahnya, itu tidak bagian dari ahli waris. Sama juga dengan anak angkat. Ya, satu keluarga misalnya punya anak angkat 1 atau 2, ya, maka anak angkat ini tidak bagian dari ahli waris. Apakah keluarga ini punya anak atau tidak? Maka yang anak angkat ini 1 atau 2 orang tidak bagian dari al-warathah, tidak bagian dari
ahli waris. Nah, tapi bisa kemudian mereka mendapatkan itu melalui jalur wasiat. Ya. Jadi yang meninggal, dia punya anak tiri misalnya, ya dia tahu kalau dia meninggal wafat, harta warisannya, maka anak tirinya ini nggak dapat jatah karena nggak ada jatahnya, nggak ada haknya. Maka bisa dia kemudian berwasiat. Panggil anaknya, kalau nanti saya meninggal, ya mobil ini buat kamu atau rumah yang ini buat kamu. Begitu juga kalau dia punya anak angkat misalnya. Kalau nanti dia meninggal, jelas ini nggak punya hak waris, tapi ini anak ini baik, sudah sama saya sekian lama, sudah saya anggap anak saya sendiri, bisa dikasih nanti, tapi jalurnya wasiat. Dan kalau dia jalurnya wasiat, berlaku ketentuan terkait wasiat. Yang pertemuan sebelumnya kita bahas, tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Seperti di hadis Rasul, as-thuluthu was-thuluthu katsir. Sepertiga kata Rasul, dan sepertiga itu sudah banyak gitu kalau Anda berwasiat buat seorang, apalagi kalau harta warisan itu banyak. Innaka antadhara warathataka al-aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Karena kamu meninggalkan ahli waris dalam kondisi berkecukupan mampu, itu jauh lebih baik daripada mereka tidak mampu kemudian malah meminta-minta. Ya, semua hartanya separuhnya diwasiatkan atau lebih dari separuh, mayoritasnya diwasiatkan. Ya, berarti jatahnya ahli waris tinggal sedikit. Maka kalau itu anak tiri, anak angkat bisa melalui jalur wasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Andai kata wasiatnya terlanjur lebih dari sepertiga, lebih dari sepertiga hartanya. Misalnya dia wasiat sama anak angkatnya, kalau saya meninggal nanti tanah yang di Soto, di Bogor itu buat kamu. Setelah dikalkulasi itu tanah itu luas dan separuh dari semua total hartanya. Lebih dari sepertiga. Maka dalam hal ini para ulama menyampaikan, kalau lebih dari sepertiga harus ada keridhaan, keikhlasan, kesepakatan ahli waris yang lain. Kalau ahli waris yang lain menerima, yalah bapak sudah mewasiatkan buat kamu, ya udahlah nggak apa-apa. Semuanya sepakat begitu, ya berarti boleh dilaksanakan wasiat itu. Tapi kalau ahli waris itu tidak bisa, itu kebanyakan jatah kamu gitu. Masa kamu sendiri anak angkat separuh, kita rame-rame ini katanya separuh. Wah, berarti kalau ahli waris tidak setuju, ya berarti hanya sepertiga yang kemudian dilaksanakan wasiat tersebut. Nah, jadi itu ahli waris yang tadi kita sebut. Nah, ingat kemarin kita juga bahas hal yang menghalangi ahli waris dari harta warisan. Dia ahli waris, punya hak, tapi ada kalanya dia terhalang. Disebut dengan mahrum. Ada kemarin beberapa faktor yang menyebabkan orang itu terhalang dari haknya menerima warisan. Di antaranya kalau dia menjadi budak, yaitu zaman dahulu ya, sekarang kan sudah tidak ada lagi. Kalau yang sekarang itu yang tersisa adalah faktor yang menghalang itu adalah yang pertama, ikhtilafuddin, berbeda keyakinan. Jadi kalau seseorang meninggal, dia muslim, ada anaknya, kerabatnya yang non-muslim, maka mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Perbedaan keyakinan menjadi faktor seseorang ahli waris tidak mendapatkan haknya tersebut. Karena Nabi jelas itu menyampaikan, la yarithu al-muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang non-muslim, begitu juga sebaliknya, seorang non-muslim tidak mewarisi dari seorang muslim. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ahli warisnya sudah beda keyakinan, dia tidak mendapatkan haknya. Yang kedua, kalau ini jarang terjadi, ya, cuma sebagai pemahaman bagi kita bersama, kalau ahli waris, ya, apa namanya ya, yaqtul muwarrithahu, kalau ahli waris itu dia yang terbukti membunuh
orang yang akan mewariskan harta kepadanya, maka dia tidak diberikan hak itu. Jadi kalau ada anak melakukan kriminal, pembunuhan terhadap orang tuanya, terbukti sah di pengadilan, ya kan? Maka anak ini meskipun dia ahli waris, mahrum, dia tidak mendapatkan jatahnya dan haknya sebagai ahli waris. Karena Nabi laisa lil qatili min tarikatil maqtuli syai'. Orang yang membunuh tidak mendapatkan sedikit pun dari harta orang yang dibunuh. Ya. Kenapa? Karena dia itu melakukan kriminal. Yang kedua, dia itu sengaja melakukan pembunuhan itu dengan tujuan agar segera mendapatkan haknya. Ya. Agar segera mendapatkan haknya. Misalnya begini ya. Kalau contoh sederhana misalnya begini, tapi ini contoh saja agar kita bisa memahami dan mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya ada seorang saudara. Dia punya saudara. Ada si A punya saudara si B. Si A ini kaya raya. Kaya raya. Tapi tidak punya anak. Orang tua juga sudah tidak ada. Jadi dua bersaudara, si A, si B. Bapak ibu mereka sudah nggak ada. Si A ini kaya raya tidak punya anak. Kalau si A ini meninggal, si B itu dapat jatah. Karena dia tidak punya anak dan bapaknya sudah tidak ada. Si B ini nanti kan khawatir. Nanti kalau si A ini punya anak, nggak jadi dia dapat. Misalnya dia nikah lagi dengan orang lain dan sebagainya. Atau istrinya kemudian dikaruniai anak. Kalau nanti dia punya anak repot nih. Tidak dapat apa-apa saya. Karena selagi ada anak, saudara tidak mendapatkan jatah. Meskipun dia termasuk ahli waris. Kemudian ya khilaf dia lakukanlah kriminal itu. Dia bunuh saudaranya. Karena kalau nanti dia punya anak atau dia pengen nikah lagi agar dapat anak, selesai saya nggak dapat apa-apa. Kalau benar kemudian terbukti dia melakukan pembunuhan dengan tujuan agar segera mendapatkan jatahnya, maka itu kemudian dia tidak mendapatkan hak tersebut. Nah, kemudian harta warisan itu atau ahli waris itu ada dua kelompok. Ini penting. Ada namanya ashabul furud. Ahli waris yang jatahnya itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Jatah itu ada 6 jenis. Setengah, seperempat, seperlapan. 2/3, sepertiga, seperenam. Ada 6 jenis itu aja. Ada orang yang jatahnya itu setengah atau seperempat atau seperlapan. Ada yang 2/3, sepertiga atau seperenam. Kalau ada ahli waris yang sudah disebutkan dalam Al-Quran jatahnya salah satu dari yang 6 ini, itu namanya ashabul furud. Orang yang jatahnya sudah ditentukan. Contohnya misalnya suami atau istri. Suami ya jatahnya itu antara 2 haknya. Kalau istri yang meninggal tidak punya anak, suami dapat separuh dari harta peninggalan istri. Tapi kalau istri punya anak, maka suami dapatnya seperempat. Sebaliknya istri, kalau suaminya meninggal tidak memiliki anak, istri jatahnya seperempat. Kalau memiliki anak suami tersebut, istri jatahnya seperdelapan. Ini ashabul furud, sudah dijelasin jatahnya. Ya, sama dengan ibu. Ibu itu kalau yang meninggal tidak punya anak, maka jatahnya 1/3. Tapi kalau yang meninggal itu punya anak, jatahnya 1/6. Kalau bapak, ya kalau yang meninggal itu, kalau ahli waris yang ada terdapat laki-laki, maka si bapak itu jatahnya 1/6. Jadi kalau ada ahli waris, orang meninggal, ahli warisnya misalnya istrinya, ibunya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, terus bapaknya. Bapak ini 1/6 dia. Tapi kalau nggak ada ahli waris lain yang laki-laki, cuman bapak sendiri doang yang laki-laki, maka dia menjadi kelompok kedua nantinya. Ada nanti kelompok kedua. Jadi kelompok pertama ahli waris yang bagiannya sudah dijelaskan. Anak perempuan kalau sendiri tunggal separuh bagiannya, separuh harta warisan. Kalau anak perempuan lebih dari 1, 2 orang, 3, 4, 5 dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan
Ya, seorang meninggal, anaknya 4, perempuan semuanya. Itu 2/3 bagi mereka. Bagi 4 anak perempuan itu. Nah, ini namanya ashabul furud. Orang yang bagiannya sudah dijelaskan. Yang kedua itu namanya asabah. Asabah ini orang yang atau ahli waris yang mengambil jatahnya setelah kelompok pertama ini ngambil bagian. Kelompok pertama ini udah clear jatahnya nih. Ambil dulu. Berapa sisanya? Ini buat asabah namanya. Asabah ini adalah semua laki-laki, kecuali suami. Jadi kalau ada laki-laki itu asabah dia. Kecuali suami, kecuali bapak, kalau dalam ahli waris itu ada laki-laki yang lain. Ya, ada laki-laki yang lain. Itu namanya asabah. Nah, clearnya begini kita kasih contoh. Misalnya seseorang meninggal, ya, ahli warisnya dia punya istri. Anak 4 misalnya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ibu masih ada, bapak juga masih ada, ya kan? Istri jelas kelompok pertama, orang yang sudah jelas bagiannya, karena di sini ada anak, istri dapatnya 1/8. 4 anak, 2 laki, 2 perempuan. Ini namanya kelompok kedua, asabah. Orang yang ngambil jatah setelah yang kelompok pertama ngambil jatahnya. Ya. Ibu jatahnya karena ada anak jadinya 1/6. Bapak juga karena anak ada jatahnya jadi 1/6. Andai kata nggak ada anak laki-laki, si bapak jadi asabah. Ngambil sisa harta. Jadi namanya asabah sisa, tapi sisa itu banyak. Sisa itu banyak. Ya, jadi makanya kelompok kedua asabah itu biasanya mengambil harta yang banyak. Ya tergantung kasusnya juga. Nah, itu namanya asabah. Nah, kalau andai kata ahli warisnya yang tadi kita sebutkan yang 25 itu tidak ada. Tidak ada satu orang pun. Ya. Kelompok ashabul furud tidak ada. Asabah tidak ada. Ini orang tidak ada banget ini. Ada dia punya kerabat, tapi kerabat itu tidak bagian dari ahli waris yang 25. Maka baru di sini namanya zawil arham. Harta ini dibagi kepada kerabat, tapi kerabat itu tidak bagian dari ahli waris. Siapa contohnya? Contohnya misalnya bibi misalnya. Bibi bukan ahli waris, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak. Paman dari pihak ibu bukan ahli waris. Kerabat iya. Cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Anak dari saudari perempuan itu bukan ahli waris. Kalau dari saudara laki-laki ahli waris, tapi kalau dari saudari perempuan tidak ahli waris. Tapi mereka masuk namanya zawil arham, kerabat. Nah, kalau ahli waris yang 25 itu tidak ada satupun yang hidup, adanya kerabat yang lain, maka kerabat yang lain itu yang dapat jatahnya. Namanya zawil arham, kerabat yang bukan bagian dari ahli waris. Nah, sekarang kita langkahnya seperti apa kalau ada orang yang meninggal? Kalau ada seseorang yang meninggal, yang jelas syaratnya kemarin pembagian harta warisan itu adalah tahaqquk wafatil muwarris. Orang yang mewarisi itu meninggal. Itu harus clear. Ya. Yang kedua, hayatu al-warathah. Ahli waris itu hidup. Jadi kalau orang masih hidup bagi harta warisan, itu bukan harta warisan namanya. Karena yang namanya warisan meninggal dulu, baru itu jadi harta warisan. Kalau orangnya masih hidup, ya itu bukan harta warisan. Nah, jadi yang pertama itu syaratnya meninggal orang yang akan mewariskan, hidup orang yang menerima warisan. Baru bisa kemudian dibagi itu. Jadi kalau orang masih hidup, dia bagi harta warisan, sudah dibagi, itu bukan harta warisan. Karena yang namanya warisan, ada yang punyanya sudah meninggal. Sehingga kepemilikannya menjadi buat ahli waris yang kemudian dibagi. Nah, bagaimana kalau orang kemudian bagi hartanya ketika dia hidup kepada anak-anaknya? Ya itu bukan bagi warisan namanya.
Jadi kalau itu diartikan membagi warisan ketika dia masih hidup, itu tidak dibenarkan. Karena seseorang meninggal dulu. Tapi boleh dalam konteks hibah atau atiyah, pemberian. Ya. Dia masih hidup, kalau tujuannya itu untuk hal kebaikan, misalnya saya khawatir nanti anak-anak saya cekcok, berselisih, mumpung saya masih hidup ini saya bagi, saya kasih gitu. Bukan bagi warisan, saya kasih aja buat anak-anak saya gitu, saya bagi. Kalau tujuannya untuk menghindari hal itu, maka boleh-boleh saja. Dengan catatan adanya keadilan dalam proses pemberian itu kepada anak-anak. Jangan sampai kemudian tujuannya untuk menghalangi ahli waris tertentu. Punya anak 4, karena nggak suka sama yang 1, ya saya bagi aja sama yang 3 ini, biar ini nggak dapat nanti nih. Ya, kalau tujuannya menghalangi salah satu ahli waris, maka itu tidak dibenarkan. Kalau tujuannya hanya untuk agar nanti tidak ada cekcok, mumpung saya masih hidup, kalau nanti saya udah keburu meninggal, ini repot ini, kayaknya ada gelagat ini, kayaknya nanti bisa menimbulkan permasalahan. Ya itu bisa dibagi, tapi tidak dalam konteks bagi warisan, tapi dalam konteks hibah atau atiyah, pemberian, hadiah. Dalam hal ini ya, yang penting adanya keadilan dan proporsional di dalam pembagian itu terhadap anak. Tapi kalau tujuannya menghindari ahli waris yang lain, maka itu tidak dibenarkan. Ya misalnya begini, kayak yang tadi, orang meninggal, dia nggak punya anak, ya kan? Otomatis kalau dia meninggal, saudaranya dapat jatah. Daripada nanti saudara dapat jatah, saya nggak usah, saya kasih aja langsung dia kasih buat istrinya saja semuanya. Ya wasiat, misalnya dia punya anak tiri, wasiat buat anak tiri sepertiga, udah semuanya sekarang dikasih ke istrinya. Mumpung dia masih hidup, biar saudara jangan dapat nanti. Nah itu nggak dibenarkan. Kalau tujuannya menghindari ahli waris tertentu yang pasti akan dapat jika dia meninggal, maka itu tidak dibenarkan. Karena kalau dia tidak punya anak, orang tua sudah nggak ada, meninggal, saudara dapat jatah dan pasti dia dapat. Nerima dia gitu. Tapi kalau dia punya anak, saudara tidak dapat. Nah gitu. Nah, jadi kalau untuk menghindari atau menghalangi ahli waris tertentu dapat harta warisan, ya tidak diperkenankan. Nah yang pertama adalah kalau seorang meninggal, sebelum harta waris dibagi, perlu didata dulu ahli warisnya. Ahli waris yang 25 tadi didata, dia punya anak enggak? Punya. Bapaknya masih hidup? Ada. Ibunya ada. Istrinya ada. Ada enggak saudaranya laki perempuan? Ada. Pamannya ada enggak? Ada. Didata semua ahli waris. Setelah itu baru dipilah. Mana ahli waris yang menerima, mana ahli waris yang tidak menerima. Karena ada ahli waris yang terhalangi, yang mahjub. Dia ahli waris, tapi karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan almarhum, maka dia yang lebih menerima. Seperti tadi saudara tidak menerima jika yang meninggal itu memiliki anak atau bapak. Far'un waris atau aslun zakar. Kalau yang meninggal ada bapaknya, nggak punya anak, saudara tetap nggak dapat. Atau yang meninggal nggak ada bapaknya tapi punya anak, saudara juga nggak dapat. Jadi dapatnya kapan? Kalau yang meninggal nggak ada anak, nggak ada bapak. Begitu juga kakek. Kalau bapak masih ada, yuk kakek nggak dapat. Ya kan? Cucu juga demikian. Selagi anak masih ada, ya cucu nggak dapat. Kecuali anaknya semua udah meninggal. Yang ada cucunya, baru cucunya dapat. Ya. Jadi ada ahli waris tertentu yang nanti itu dia tidak dapatkan jatahnya. Setelah itu baru kita bagikan harta warisan itu. Misalnya kita contohkan ya, seseorang meninggal. Dia punya anak perempuan 3. Ibu masih ada. Bapak juga masih ada. Kemudian dia punya saudara laki-laki 1, saudara laki-laki, saudara perempuan 3. Ya kan? Kemudian anak dari saudara laki-laki, kan masuk ahli waris itu. Nah ini setelah didata, disisir, ini ahli waris yang ada. Kemudian kita cek siapa yang menerima, siapa yang tidak. Anak pasti menerima kalau ada. Ibu pasti menerima. Bapak pasti menerima. Ya, saudara tadi, ya, 3 laki-laki 1 perempuan. Nggak menerima karena ada anak di sini, ada bapak, nggak menerima dia. Anaknya saudara, ya nggak menerima juga. Jadi yang menerima cuman 3 anak perempuan,
bapaknya, ibunya. 3 anak perempuan ambil 2/3 harta, bapak ibu, ibu 1/6, sisanya buat bapak. Sisanya buat bapak. Nah, jadi ahli waris itu banyak, 25 kurang lebih, 15 laki-laki, 10 perempuan. Tapi setelah didata semuanya ketika ada orang meninggal, berapa yang hidup ahli warisnya. Kemudian baru kita cek mana ahli waris yang menerima, mana ahli waris yang tidak menerima jatahnya. Setelah ketemu jatahnya, baru kemudian kita bagikan harta warisan tersebut. Itu terkait dengan langkah-langkah dalam pembagian warisan. Jika ada pertanyaan dari hadirin, silakan. Waktu sudah jam 6 kurang 15 menit atau 17 menit. Sebelum saya lanjutkan, jika ada pertanyaan terkait ini, boleh. Kalau misalnya dapat uang, dapat rezeki uang, berarti ibadahnya harus uang. Ibadahnya harus uang. Jadi, nah, contoh yang lain misalnya, ya, seseorang meninggal, setelah didata, ahli warisnya pertama istri, kedua misalnya 1 anak perempuan, bapak masih ada, saudari laki-lakinya ada, saudari perempuannya ada 2, saudara laki-lakinya ada 2, paman juga masih ada, ya kan? Jadi 6 ahli warisnya yang ada. 6 ini siapa yang menerima? Ya, yang menerima yang jelas paman nggak nerima selagi ada anak. Kemudian saudari perempuan juga nggak nerima karena ada anak dan bapak. Saudara laki-laki juga nggak nerima. Otomatis yang menerima cuman istri, 1 anak perempuan dan bapak. 1 anak perempuan jatahnya separuh. Istri karena suami yang meninggal punya anak yaitu 1, jadi istri jatahnya 1/8. Bapak sisanya, anak ngambil separuh, istri 1/8, sisanya baru buat bapak. Nah, ini pembagian di dalam harta warisan. Jadi memang ashabul furud, orang yang jatahnya itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi ada 2 estimasi kemungkinan gitu. Kalau begini dia jatahnya segini, kalau begini dia jatahnya begini. Nah, itu ashabul furud begitu. Orang yang jatahnya itu ada 2 kemungkinan. Kondisinya begini, suami yang meninggal istrinya nggak punya anak, oh dia jatahnya 1/4. Nggak punya anak setengah, punya anak 1/4. Nah, begitu juga dengan saudari perempuan misalnya. Saudari, ya, seorang meninggal, nggak ada anaknya, bapaknya juga nggak ada. Yang ada cuman ibu sama istrinya. Saudari berarti dapat jatah, ahli waris dan dapat jatah. Kalau dia cuma 1 orang, saudari jatahnya separuh. Saudari jatahnya separuh. Kalau dia lebih dari 1, 2, 3, 4, jatah mereka 2/3. 2/3. Nah, jadi itu penting. Jadi saudara, saudari itu baru menerima harta warisan, baru mendapat jatah dan tidak terhalangi kalau tidak ada anak, baik laki atau perempuan, atau tidak ada bapak dari yang meninggal. Makanya yang ada 6 ahli waris yang pasti menerima. Tidak akan ada yang menghalangi mereka. Pasti itu menerima. Pertama itu jelas anak, laki dan perempuan. Ada anak laki perempuan, pasti dapat. Gak mungkin ada yang menghalangi. Yang kedua, bapak. Itu pasti dapat. Ibu juga pasti dapat. Mungkin berkurang kalau ada anak, ya, kalau nggak ada anak dia 1/3, kalau ada anak jadi 1/6, tapi dia pasti dapat ibu. Ya, kemudian suami dan istri itu pasti dapat. Jadi itu 5 itu pasti mendapatkan haknya dari harta warisan, nggak ada yang menghalangi. Anak, laki maupun perempuan, bapak, ibu, suami, istri. Nah, ini pasti mendapatkan jatahnya dari harta warisan. Sedangkan yang lain kan jumlahnya 25. Kakek, nenek, cucu, saudara, paman, wah itu nerima kalau gitu kan. Nenek menerima kalau ibu nggak ada lagi.
Kakek menerima kalau nggak ada bapak, cucu menerima kalau nggak ada anak, saudara menerima kalau nggak ada anak, nggak ada bapak. Paman baru menerima kalau nggak ada anak, nggak ada bapak, nggak ada saudara, baru pamannya. Ya kan? Anak paman kapan menerimanya? Kalau yang meninggal nggak ada anak, nggak ada bapak, nggak ada saudara, nggak ada paman, oh baru anak pamannya. Gitu. Anak saudara kapan dapatnya? Kalau yang meninggal itu, ya misalnya laki-laki ya, anak saudara laki-laki dia. Kalau yang meninggal nggak ada anak, nggak ada bapak, nggak ada saudara. Ya, itu. Jadi ahli waris yang 25 itu jangan dibayangkan semuanya, banyak berarti. Iya, semuanya ahli waris, tetapi karena ada prioritas mana yang mendapatkan jatahnya, karena di dalam Islam itu sampaikan para ulama, falsafah di dalam pembagian harta warisan itu adalah sejauh mana kedekatan ahli waris dengan yang wafat. Semakin dekat hubungannya, semakin besar bagiannya. Makanya anak bagiannya besar karena hubungannya dengan yang meninggal ya sangat dekat, bapaknya sendiri, ya kan. Begitu juga bapak ibu, makanya yang 5 tadi itu pasti dapat karena hubungan mereka dekat dengan yang meninggal. Anak, bapak, ibu, suami, istri, dekat. Sehingga nggak ada yang menghalangi mereka. Kalau saudara kan, ya saudara tentu setelah anak dan istrinya sama-sama kerabat, punya hubungan darah, tapi ada kerabat lain yang lebih dekat. Jadi itu semakin dekat hubungan kekerabatan, maka dia akan semakin besar jatahnya. Apalagi dia misalnya tugas dan tanggung jawabnya atau dia hidup akan jauh lebih lama, maka itu lebih besar. Makanya bapak dengan anak, ya anak lebih besar jatahnya, ya karena mereka akan hidup dengan asumsi mereka masih anak, ya kan. Kalau orang meninggal misalnya punya anak laki-laki 1, punya bapak, ahli waris yang lain udah nggak ada, cuma 2 itu aja, anak laki-lakinya 1 sama bapaknya. Ya bapak dapatnya 1/6 karena ada anak, sisanya ya buat 1 orang anak itu. Sisanya buat 1 anak, ya bapak cuma 1/6, ya bapak dia udah umur juga udah lanjut, kalau nanti pun dia tidak mampu ya pasti cucunya yang menanggung nafkahnya. Makanya kemudian ya anak tadi jauh lebih besar bagiannya. Bapak ngambil 1/6, sisanya ya buat si anak. Ya kalau dia misalnya hartanya 60 juta, ya 60 miliar, ya 10 miliar buat bapak, ya sisanya 50 miliar buat sang anak tadi. Jadi ini terkait dengan pembagian harta warisan. Jadi clear 25 jumlah ahli waris. Ada kelompok yang namanya ashabul furud, orang yang jatahnya sudah dijelaskan. Ya, ada kelompok yang namanya asabah, orang yang mengambil sisa harta setelah kelompok pertama mengambil jatahnya. Ini ahli waris. Ahli waris antara 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua. Ashabul furud siapa saja? Perempuan semuanya ashabul furud. Ahli waris perempuan semuanya ashabul furud. Artinya apa? Jatahnya udah ditentukan. Kecuali anak perempuan berbarengan dengan anak laki-laki. Saudari perempuan berbarengan dengan saudara laki-laki. Anak perempuan itu ashabul furud. Bagiannya tadi kita sebutkan setengah kalau dia sendiri. Kalau dia berdua 3, perempuan semuanya 2/3. Tapi kalau anak perempuan ada bersama anak laki-laki, maka anak perempuan ini nimbrung ikut anak laki-laki jadi kelompok kedua, yaitu asabah. Asabah dia. Di situ kemudian lidzakari mithlul unsayain. Nah, bagaimana pembagiannya nanti? Misalnya nih, orang meninggal, ahli warisnya misalnya istrinya, anak perempuan 2, laki-laki 1, ya kan? Istrinya berarti dapat 1/8 karena ada anak. Anak perempuan 2. Andai kata tidak ada anak laki-laki, anak perempuan ini dapat 2/3. Tapi karena ada anak laki-laki, anak perempuan ngikut anak laki-laki jadi asabah. Ngambil sisanya. Berarti istri ngambil 1/8, sisanya buat anak. 2 perempuan, 1 laki-laki. 2 perempuan, 1 laki-laki. Dengan ketentuan pembagian,
lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Maksudnya dalam konteks hal ini, anak laki-laki bagiannya 2 kali bagian anak perempuan. Kalau misalnya hartanya 80 miliar, diambil istri 1/8, tinggal 70, ini yang dibagi 3 anak tadi. Ya, 2 perempuan, 1 laki-laki, ketentuannya nanti dibagi bagian laki-laki 2 kali perempuan. Jadi 1 laki-laki ngambil 35 miliar, 30 miliar sisa bagi 2 perempuan. Bagi 2 perempuan. Ini yang kemarin kita jelaskan, ya. Ada kondisi di mana laki-laki mengambil jatah 2 kali perempuan. Kondisinya begini nih. Kalau anak laki-laki sama berada sama anak perempuan, sama-sama ahli waris. Atau saudara laki-laki sama saudara perempuan, juga pembagiannya demikian. Laki-laki 2 kali perempuan. Jadi bukan umum begitu. Kan orang bilang dalam Islam itu laki-laki 2 kali perempuan. Itu tidak tepat ucapannya. Dalam kasus tertentu, ya, laki-laki 2 kali perempuan. Dalam kasus yang lain, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dalam kasus yang lain, perempuan sama dengan laki-laki. Untuk kasus anak laki-laki bareng anak perempuan, saudara laki-laki bareng saudara perempuan, untuk kasus ini ya, bagian anak laki-laki 2 perempuan, bagian saudara laki 2 perempuan. Tapi kasus-kasus yang lain tidak begitu. Bisa saja perempuan sama dengan laki-laki jatahnya, bisa saja perempuan sama dengan lebih dari yang laki-laki. Ya misalnya kalau meninggal, misalnya orang meninggal, ahli warisnya misalnya bapaknya sama anak perempuannya 3. Ya bapak cuma dapat 1/6 karena ada anak. Anaknya dapat 2/3. Banyakan laki apa perempuan? Oh banyak perempuan berarti. Ya kan? Banyak perempuan. Mohon maaf. Anak perempuan 3 dengan bapak. Bapak berarti asobah. Karena tidak ada anak laki-laki. 2/3 diambil anak, sisanya buat bapak. Ya sisanya 1/3. Banyak perempuan dibanding laki. Jadi tidak, orang kan ngomongnya umum, generalisir. Seolah-olah kemudian pembagian harta warisan dalam Islam ini tidak, perempuan tidak mendapatkan hal yang semestinya. Kok laki-laki 2 kali perempuan? Ya tidak benar kalau diasumsikan, digeneralisir dalam semua konteks pembagian harta warisan laki-laki 2 kali lipat perempuan, itu tidak benar. Harus kasus-kasus tertentu. Dalam kondisi tertentu ada laki-laki 2 kali bagian perempuan seperti yang kita sebutkan. Ada kasus yang lain, konteks yang lain, laki-laki bisa sama dengan perempuan. Ada konteks yang lain bisa laki-laki perempuan lebih besar daripada laki-laki. Nah, ini yang kemudian kekeliruan sebagian orang yang dalam memahami hal ini. Baik, waktu syuruk sudah masuk. Baik Bapak silakan jika ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada yang meninggal itu perempuan, tidak punya suami, artinya asbabul furusnya sudah nggak ada. Tapi kemenakan banyak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi orang meninggal, ashabul furudnya nggak ada nih. Yang ada anak dari saudaranya. Ponakan berarti ya. Baik. Kalau ponakan dari saudari perempuan itu bukan ahli waris. Ya, misalnya dia meninggal punya saudara laki 1, perempuan 1. Anak dari saudari perempuan itu bukan ahli waris. Anak dari saudari laki baru itu ahli waris. Ya. Jadi dia meninggal, ahli warisnya itu adalah ponakannya. Maka ponakan dari saudara laki-laki. Kalau mereka ini laki-laki semuanya, maka semua harta buat mereka. Kalau mereka ini ada perempuan, ada laki-laki, juga buat mereka dengan ketentuan yang tadi, 2 laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ya, jadi kalau diasumsikan tidak ada lagi ahli waris yang lain, dia tidak punya istri, nggak ada, anak nggak ada, bapak ibu juga nggak ada. Ada 2 orang saudara, 2 saudara juga nggak ada lagi, udah meninggal duluan, yang tersisa ponakan. Ya, ponakan dari saudari perempuan bukan ahli waris, ponakan dari saudara laki-laki, dari anak saudara laki-lakinya itu yang ahli waris. Ada 4 orang misalnya, laki-laki semua, berarti buat mereka semuanya. Ada 2 perempuan, 2 laki-laki, juga buat mereka semuanya. Tapi
ketentuannya satu orang laki-laki bagiannya 2 kali bagi perempuan. Demikian Bapak. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung yang tadi Ustadz masih berkaitan sama dengan yang konfirmasi dengan pernyataan Ustadz Rifki Saputra yang ada tadi pernyataan penjelasan dari Ustadz Rifki Saputra tadi, kalau ada seorang yang meninggal kemudian tidak punya anak, tidak punya suami, artinya perempuan ya yang meninggal ya, tidak punya anak, tidak punya suami, terus kemudian ada ayah, ada saudari perempuan. Nah, tadi Ustadz Rifki Saputra bilang untuk ayah karena dzafil furud itu 1/6. Ya. Terus kemudian Ustadz Rifki Saputra bilang ada 2 atau lebih saudari perempuan. Kalau saya tidak salah dengar tadi, itu dapat 2/3, begitu. Betul. Nah, berarti ada sisa. Sisanya kemana nih Ustaz? Satu itu, terus kemudian dipersempit lagi kasusnya, kalau misalnya seorang perempuan tidak punya anak, tidak punya bapak ibu, adanya cuma saudara perempuan 2 atau lebih. Nah, kalau kembali ke yang penjelasan Ustadz Rifki Saputra tadi, berarti 2 perempuan atau lebih ini dapat 2/3. Betul. Nah, sisanya kemana juga? Begitu. Yeah. Maaf, itu pertanyaan saya, Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama terkait bapak dan 1 saudari. Jadi bapak itu, dia itu ashabul furud, jatahnya jelas kalau dalam ahli waris nggak ada laki-laki yang lain. Ada laki-laki. Ya, kalau ada dalam ahli waris itu laki-laki, maka bapak ini jadi ashabul furud dia. Jatahnya 1/6. Kalau tidak ada laki-laki, bapak ini jadi asabah ngambil sisa. Nah, jadi bapak ada 2 kondisi dia. Satu kondisi dia kelompok pertama, jatahnya 1/6. Kalau ada ahli waris laki-laki, kalau ahli waris laki-laki nggak ada, dia berubah jadi kelompok kedua ngambil sisa. Nah, untuk konteks ini bapak yang mengambil sisa. Jadi kalau orang meninggal, yang ahli warisnya yang hidup cuma bapaknya, 1 saudarinya. Saudarinya karena 1 dapat jatahnya 1/2. Sisanya buat bapak. Nah, jadi bapak itu ada 2 kondisi. Kalau dalam ahli waris yang ada setelah dilacak, ya, ada ahli waris yang laki-laki yang menerima, ya, maka bapak menjadi kelompok pertama jatahnya 1/6. Tapi kalau dalam ahli waris yang menerima itu tidak ada laki-laki, hanya bapak satu-satunya, maka bapak menjadi asabah, dia ngambil sisa. Nah, jadi 2 kondisi untuk bapak. Kemudian yang kedua terkait misalnya kalau orang meninggal, ahli warisnya misalnya bapak ibu nggak ada, istri udah duluan, anak juga udah duluan, yang ada cuman 2 saudari perempuan. Saudari kalau 2 atau lebih jatahnya 2/3. Kalau 1 dia 1/2. Nah ini kan cuma ada 2 Ustaz, berarti 2/3. Lah sisanya kemana? Kan masih ada sisa itu. Ya, kalau dia 12 miliar ya berarti 8 miliar buat mereka. 4 miliarnya kemana? Nah, ini nanti jatahnya kemana 4 miliar? Buat mereka lagi. Ya, buat mereka lagi. Itu namanya raddu ila ashabil furud. Raddu ila ashabil furud. Jadi begini, kalau dalam pembagian harta warisan tidak ada kelompok kedua, tidak ada asabah, kemungkinan besar ada sisanya harta itu. Nah, dalam konteks ada sisa, ya, maka dikembalikan kepada ahli waris itu lagi, dibagi lagi buat mereka. Ya, kecuali suami istri. Suami istri tidak dapat hak pengembali sisa itu. Misalnya, orang meninggal, ahli warisnya anaknya perempuan 1, istri, kemudian istri, itu aja ahli warisnya. Bapak nggak ada, ibu nggak ada, saudara nggak ada. Ahli warisnya istri, anak tunggal perempuan 1. Istri ngambil jatahnya karena anak 1/8. Anak karena dia sendiri jatahnya 1/2. Masih ada sisa nggak? Oh masih itu.
Ya kan, kalau hartanya misalnya yang gampang saja hartanya 8 miliar, ibu ngambil 1/8 1 miliar, anak separuh 4 miliar, sisa 3 miliar. 3 miliar ini dikembalikan kepada ahli waris ashabul furud selain suami istri. Jadi 3 miliar ini kembali ke anak, istri nggak dapat. Istri tidak mendapat. Nah, jadi itu. Jadi sisa itu kalau nggak ada kelompok kedua itu biasanya kemungkinannya ada sisa karena Anda ngambil sepertiga, setengah, oh masih ada sisa ini. Ah, itu dibagi lagi buat ahli waris yang ada kecuali suami istri. Suami istri tidak. Suami istri bisa tapi itu level berikutnya. Jadi kalau didetailkan, jadi pembagian ahli waris itu ashabul furud ngambil duluan, sisanya buat kelompok kedua ahli waris asobah. Ya kan? Kalau asobah nggak ada, dikembalikan dibagi lagi buat kelompok pertama ashabul furud. Kecuali suami istri. Kecuali suami istri. Nah, kemudian kalau misalnya ahli waris yang lain nggak ada juga, ya misalnya gini, dia meninggal, ahli warisnya cuman istrinya saja, tidak ada yang lain, sebatang kara. Kemudian juga tidak punya yang lain, hanya istrinya saja, anak juga nggak ada. Karena nggak ada anak, istrinya jatahnya cuma 1/4. Lalu sisanya kemana? Ya kan? Maka baru dalam konteks ini bisa sisanya buat istri. Sisanya buat istri. Ya, sisanya buat istri. Ya. Tapi dalam konteks awalnya suami istri itu tidak bisa mendapatkan kembalian sisa. Tidak bisa mendapat kembalian sisa. Tapi ini baru bisa dilakukan, istri ini dapat dikembalikan kalau tidak ada zawil arham. Jadi ini detailnya begitu. Istri dapat dia 1/4, sisanya ini buat kerabat yang bukan ahli waris. Tidak ada juga, baru itu buat istri. Ya. Jadi rantainya begitu. Ashabul furud dulu, sisanya baru asobah. Asobah nggak ada, sisanya dikembalikan ke ashabul furud. Selain suami dan istri. Ya, selain suami dan istri. Kalau asobahnya suami cuman istrinya, ahli warisnya cuman istri, berarti sisanya buat zawil arham. Buat zawil arham. Tapi nggak ada juga zawil arhamnya, baru kembalikan kepada istri tersebut. Kalau dia nggak punya ahli waris sama sekali, nggak ada ahli warisnya yang 25, nggak ada juga zawil arham kerabat dia, ini clear ini sebatang kara, nggak ada. Ya, itu nanti bisa dikembalikan kalau di zaman dahulu namanya ke Baitul Mal al-Muslimin. Ya, kalau dulu ya dikembalikan kepada kas negara. Digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Ya kalau zaman sekarang ya mungkin bisa itu diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga donasi seperti ya, Baznas atau Dompet Duafa dan yang lainnya. Kalau memang orang itu tidak ada ahli waris, nggak ada, zawil arham juga, kerabat jauh juga nggak ada, itu kembali buat kemaslahatan masyarakat Baitul Mal. Atau sekarang ya bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga ziswaf, bisa itu diserahkan. Jadi demikian, itu dikembalikan kepada ahli waris. Baik, masih ada atau baik, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertanyaan dari jamaah yang menyaksikan kajian melalui YouTube channel Masjid Jabi Jabal An-Nur. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Ustadz, jika ayah meninggal, apakah berdosa jika ibu tidak membagikan warisan kepada anak-anaknya yang sudah dewasa? Karena katanya tabu bicara warisan saat ibu masih hidup. Dan tambahan satu pertanyaan lagi, Ustadz, apakah ada batasan waktu tertentu setelah mungkin jenazah atau almarhum meninggal, kemudian ada batasan waktu tertentu, kemudian dibagikan warisan? Demikian, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jadi di ayat tentang warisan itu yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum lidzakri mithlu hadzal unsayain. Di ayat An-Nisa ayat 11, yusi itu Allah memerintahkan. Kemudian di akhir ayatnya Allah tegaskan faridatan minallah. Ini kewajiban dari Allah.
Makanya Allah sudah jelaskan ini pembagian dengan sangat rinci dan detail. Maka ini sebuah ketentuan yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang yang beriman. Tetapi makanya Islam itu ya sebaiknya itu harta itu segera dibagikan. Jadi kalau tidak ada hal yang kira-kira menghalangi, semuanya oke saja bisa dibagi, segera dibagi harta warisan. Ya segera dalam bukan arti ya meninggal hari ini minggu besok langsung dibagi, ya tidak begitu juga. Ya dalam batas yang wajar lah. Jangan sampai berlarut 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Jadi ada ahli waris sudah meninggal jadinya, padahal dia punya hak udah meninggal duluan. Wah ini kalau yang meninggalnya cuma 1 masih bisa, tapi kalau meninggalnya udah 4, oh itu udah saling berkait nanti. Karena ahli waris yang 4 ini ada lagi ahli warisnya yang lain gitu. Padahal jatah bapaknya belum dibagi dulu. Nah, jadi kalau sebaiknya ya, kalau tidak ada hal-hal yang menghalangi, sebaiknya segera dilaksanakan pembagian. Artinya gini loh, ini ada harta warisan, semuanya dalam kondisi yang bisa disegerakan pembagiannya, kecuali ada tanah tertentu yang susah dan yang lain itu kan lain hal. Apalagi misalnya ada tanah udah dijual setahun 2 tahun belum ini gitu. Artinya ada harta yang sudah gampang bisa ditunaikan, bisa dibagi kepada ahli waris, maka sebaiknya itu disegerakan pembagiannya. Apalagi kalau sudah ada ahli waris yang kemudian meminta haknya atau jatahnya. Jadi sebaiknya itu disegerakan. Karena kalau berlarut-larut nanti akan susah lagi pendataannya, akan timbul sengketa karena makin pihak merasa tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya. Jadi semraut jadinya. Karena tidak segera dilaksanakan pembagian atau warisan. Misalnya orang meninggal punya anak 5. Tidak kunjung dibagi. Udah meninggal 2 anaknya itu. Padahal anaknya itu meninggal, anaknya ahli warisnya kan. Padahal jatah bapaknya ini dari kakeknya belum dibagi. Jangan sampai kemudian orang meninggal, anaknya 5 ahli waris, tidak kunjung dibagi. Yang 2 udah meninggal, akhirnya yang 3 yang ngambil semuanya. Oh, itu kan keliru juga. Ada jatah 2 orang yang tadi, yang harusnya dikeluarkan dulu buat anak-anaknya juga. Jadi, kalau memang tidak ada hal yang menghalangi, semuanya dalam kondisi yang bisa kemudian dibagi secara baik-baik, maka sebaiknya itu disegerakan dan didahulukan. Karena ini juga terkait masalah harta, masalah hak yang biasanya orang ya dalam hal ini kan biasanya apa ya? Kadang-kadang pertimbangannya kan nggak banyak, yang penting hak saya, mau sama saudara nggak saudara, oh ini soal hak ini. Bisa kadang-kadang kalau sudah terkait hak itu harta, kadang-kadang saudara hubungan itu kan pertimbangannya belakangan. Jadi agar tidak timbul permasalahan yang tidak diinginkan, maka sebaiknya disegerakan. Kemudian kalau misalnya orang tua karena ibu masih ada, ya mungkin sungkan dan yang lainnya, ya itu kan insya Allah bisa dibicarakan baik-baik. Bisa dibicarakan baik-baik, dicari solusinya bagaimana begitu. Ya, bisa dibicarakan dengan ibu, ya ini bagaimana hartanya, warisan dari bapak. Ya tentu ya dirembukanlah di antara satu keluarga itu dengan orang tuanya. Saya rasa kalau orang tua, ya namanya orang tua udah lanjut, pasti juga pertimbangannya bagaimana buat anak-anaknya ke depan. Tidak akan mungkin juga kemudian harta itu ditahan buat dirinya secara pribadi, saya rasa tidak. Jadi dalam hal ini ya mungkin komunikasi yang harus dibangun antar sesama keluarga, ada kesepahaman terkait dengan harta warisan. Mungkin ada hal yang bisa dibagi dulu misalnya kan. Atau ada hal yang memang tidak bisa dibagi sekarang karena ada faktor tertentu yang menghalangi, ya mungkin bisa nanti untuk dibagi. Tapi ini yang jelas setiap ahli waris memiliki hak di situ. Karena kalau nggak segera dibagi seperti yang tadi kita sampaikan, udah ribet. Ustaz, jadi ada ini orang meninggal. Ya. Jadi dulu dia ini belum dibagi, Ustaz. Udah meninggal duluan. Anaknya 2 orang. Terus ini cucunya ini gimana? Ini sekarang cucunya sengketa ini sama pamannya. Pamannya bilang kamu nggak dapat karena saya masih ada gitu kan. Anak dari kakek. Loh, tapi kan kakek meninggal dulu ketika bapak saya masih ada. Ya kan? Berarti saya punya jatah dong, jatah bapak saya dong gitu kan. Oh, tapi kan ya enggak ada, kan bapakmu udah meninggal dan yang lain ya di sini kan timbul kemudian
sengketa antara karib kerabat. Jadi ya saya tidak bisa menjawab berdosa atau tidak berdosa, tapi kembali kepada keluarga, silakan itu dibicarakan baik-baik, dirembukkan, apalagi ini terkait hak dan terkait harta, karena salah-salah sedikit bisa kemudian menimbulkan persinggungan di tengah keluarga. Jadi silakan dibicarakan terkait hal itu. Demikian barangkali jawaban dari saya. Baik, sekarang sudah jam 6 lewat, saya rasa sudah cukup. Mungkin kita juga akan ada aktivitas yang lain. Terima kasih banyak. Oh, baik, silakan Pak. Baik. Baik, Ini melanjuti pertanyaan terakhir untuk solusi pembagiannya Pak Ustadz. Bagaimana kalau seandainya pembagiannya sekarang itu dibuatkan piagam gitu Pak Ustadz ya. Jatahnya siapa, nanti baru dilakukan penjualannya atau pembagian secara itu belakangan, gimana Pak Ustadz? Misalkan anaknya ada 8, ada perempuan, ada laki-laki, karena kondisi suatu hal, akhirnya musyawarah sepakat dibuatkan piagam bagiannya dia berapa, bagian dia berapa, ditandatangani semua, perjanjian gitu Pak Ustadz. Nanti setelah mereka sepakat, eksekusi penjualan pembagian secara detailnya belakangan juga Ustadz. ya bisa untuk harta yang tidak bergerak, misalnya tanah, misalnya atau rumah kan, ya bisa, itu bisa. Kan untuk penjualan sekarang kan bisa cepat, bisa lama gitu kan. Bisa cepat, bisa lama. Ada orang jual tanah udah 3 tahun, 4 tahun dari dulu dijual, tapi belum jadi-jadi juga. Bisa, itu enggak masalah. Jadi makanya tadi untuk harta-harta tertentu yang memang tidak bisa segera proses pembagiannya bisa demikian. Ya, si A jatahnya sekian, kan jatahnya sekian itu nanti kan tergantung dari, kita belum bicara nominal kan, karena nominal ya tergantung nanti juga berapa penjualan. Jadi bisa begitu demikian. Bisa demikian Pak. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak hadirin semuanya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama saya yang menyampaikan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.